ABR Trap, alat perangkap beruang adalah kisah urban legend tentang seorang jenderal yang kehilangan giginya di saat perang dan meminta kepada pihak medis untuk digantikan giginya yang hilang. Dengan menggunakan sebuah alat perangkap yang digunakan untuk menjebak seekor beruang, alat itu terbuat dari baja, runcing dan sangat tajam. Kisah yang mengerikan ini telah terjadi selama Perang Vietnam. Ada seorang jenderal yang kepribadiannya sangat keras dan kasar. Semua prajurit di bawahnya sangat takut padanya, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani berbicara kepadanya. Saat itu malam hari di markasnya, pasukannya telah diserang secara tiba-tiba di markasnya. Ada seorang prajurit yang menyerang sang jenderal dengan melemparkan sebuah granat tangan dan granat itu mendarat tepat di dekat sang jenderal dan meledak saat itu juga. Jenderal itu terlempar jauh dan menabrak sebuah generator mesin baja. Wajahnya terbentur oleh generator dan menghancurkan semua giginya. Setelah itu, perang pun telah berakhir dengan kekalahan dan kerugian di mana banyak para prajurit yang telah mati, kerusakan bangunan sebuah markas, dan penderitaan pun telah menimpa mereka seperti tidak adanya bantuan pertolongan, karena alat telekomunikasi yang terputus akibat perang. Ada beberapa petugas medis yang berhasil selamat dari perang itu dan segeralah para medis harus melakukan pengobatan terhadap para prajurit yang terluka khususnya untuk sang jenderal, karena mereka harus segera melakukan operasi yang bersifat sangat darurat kepada jenderal akibat luka serius yang dialaminya khususnya di bagian wajah dan di bagian giginya yang telah hancur. Namun operasi ini pun mempunyai kendala seperti tanpa tersedianya alat-alat medis dan fasilitas kesehatan lainnya. Karena tidak adanya alat operasi, terpaksa para medis harus menggunakan alat apapun yang ditemukannya. Operasi itu berlangsung sangat kasar dan menyakitkan bagi jenderal, tetapi dengan operasi itu, para medis telah berhasil menyelamatkan nyawa sang jenderal. Namun, sayangnya ia mengalami cacat permanen terutama di bagian wajahnya. Para medis telah mengambil langkah alternatif mengganti giginya yang hancur dengan menggunakan sebuah alat perangkap beruang yang terbuat dari besi baja dan sangat runcing. 2 bulan telah berlalu. Begitu juga dengan luka-luka sang jenderal yang kian membaik dan sembuh. Namun wajah sang jenderal saat ini sangat mengerikan untuk dilihat, terutama di bagian gigi barunya yang tajam dan selalu mengeluarkan suara kertakan-kertakan yang menakutkan. Saat ia mulai kembali ke markas dan mulai bekerja, ia pun telah menolak segala perawatan medis rutin yang seharusnya ia selalu check up selama cederanya, karena ia sudah merasa baik dan sehat dari cederanya, maka ia menolaknya. Di markasnya, para prajuritnya kali ini sangat takut kepadanya. Bahkan sangat-sangat takut sekali apabila sang jenderal marah di hadapan mereka. Lemahnya kualitas operasi telah menyebabkan infeksi di mulut sang jenderal, dan kemudian suhu tubuhnya meningkat dan mengakibatkan demam diiringi dengan kejang-kejang sesaat. Saat itu ia merasa sangat menderita dan membuat ia menjadi sangat frustasi dan kemudian hilanglah pikiran akal sehatnya dan berubah menjadi gila. Saat itulah ia dijuluki sebagai pria tua yang bergigi besi. Suatu hari ia telah berhasil menangkap tawanan perang, dan di saat tawanan perang itu diinterogasi, sang jenderal sering memainkan gigi-giginya yang tajam untuk mengancamnya. Bahkan sang jenderal akan menggigitnya, merobek kulitnya hingga menjadi beberapa potongan daging dan melukainya hingga tawanan itu menderita dan berujung dengan kematian. Suatu malam, dikabarkan bahwa beberapa tahanan di sel telah menghilang secara misterius, dan keesokan harinya di sel mereka telah ditemukan beberapa genangan darah di lantai sel. Pada awalnya, para penjaga sel telah mengira bahwa para tahanan telah melarikan diri, tetapi kemudian ada saksi yang melihat bahwa ada seseorang yang telah membuka beberapa sel tahanan di tengah malam, dan orang itu sedang memakan hidup-hidup para tawanan sel lalu menjilati sisa-sisa tulang yang masih berlumuran darah dan membuat sisa bangkainya ke hutan. Sungguh mengerikan. Karena perilakunya yang sangat mencurigakan, sang jenderal pun menjadi buah bibir di markasnya dan ia mulai kehilangan kehormatannya dari pasukannya. Kemudian sang jenderal pun telah diadili di ruang sidang militer dan diberikan pidana bahwa ia telah bersalah atas pembunuhan dan kanibalisme. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepadanya, penjara seumur hidup. Tetapi setelah ia mendekam selama 1 hari di sel, ia telah menghilang dari selnya dan telah berhasil melarikan diri ke hutan. Selama bertahun-tahun pihak militer telah berusaha untuk melacaknya di hutan,
tetapi mereka tidak bisa menemukan jejaknya. Ia sudah di-cap sebagai tawanan yang melarikan diri. Di pihak militer pun telah membuat pengumuman di berbagai media dengan sebuah topik. Peringatan, pria tua bergigi besi telah menghilang dari sel, hidup atau mati segera hubungi kami. Namun sayangnya tindakan ini sama sekali tidak membuahkan hasil apapun, entahlah ia telah pergi kemana, dan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Warga pun sangat khawatir dengan tawanan itu karena dikabarkan tawanan itu adalah orang yang tidak waras dan seorang kanibalisme. Dan sampai saat ini, sang jenderal alias pria tua bergigi besi itu tidak berhasil ditemukan dan menghilang secara misterius di hutan Vietnam. Note, jika kalian berwisata ke negara Vietnam, berhati-hatilah jika berada di hutan. Telah dikabarkan bahwa kemungkinan pria bergigi besi ini masih hidup dan berada di suatu hutan di Vietnam dan siap mengintai Anda di hutan. Was a good doctor. Surat ini ditemukan di reruntuhan rumah sakit St. John yang terbakar. Api membakar abis rumah sakit tempatku bekerja dan meruntuhkan separuh gedung serta menjebak kami di lobi utama. Kami sudah terjebak di sini selama 3 hari sekarang dan kami tak mampu keluar karena reruntuhan menutup pintu keluar kami. Persediaan semakin menipis dan lampu generator hanya akan bertahan selama beberapa jam lagi. Kondisi darurat ini semakin diperparah dengan adanya pasien-pasien, beberapa terluka akibat kebakaran, yang membutuhkan pertolongan medis secepatnya. Di ruangan ini bersamaku ada 2 perawat dan 5 pasien. 3 pasien memiliki luka bakar di 25% tubuh mereka dan 5-limanya membutuhkan transfusi darah secepatnya jika mereka ingin selamat. Aku tahu pasien-pasien ini dalam kesakitan dan semakin lama kami terjebak di sini, semakin aku yakin bahwa kami perlu melakukan hal terbaik untuk menghentikan penderitaan mereka. Aku percaya tak ada satupun manusia yang pantas mengalami penderitaan seperti ini. Surat ini merupakan kesaksian petugas penyelamat dalam kebakaran rumah sakit St. John. Saat memasuki ruangan di mana 8 individu terjebak selama 6 hari, baunya sungguh tak tertahankan. Rasanya seperti bau daging panggang bercampur dengan makanan yang membusuk. Apa yang kami lihat sebagai petugas pertaam yang tiba di TKP sungguh mengerikan hingga 10 dari kami terpaksa menerima terapi psikologis untuk trauma yang kami alami. Dokter itu tergeletak di sebuah kursi dengan selang transfusi masih menempel di lengannya. Bahkan masih meneteskan darah. Setelah pemeriksaan lebih dekat, ada banyak potongan kulit yang lenyap dari tubuhnya. Seakan-akan dia dikuliti, namun kulitnya diambil sedikit demi sedikit. Dengan bentuk persegi yang sempurna. Nasib yang sama juga menimpa 2 perawat yang mayatnya kering setelah seluruh darahnya habis dan hampir seluruh kulitnya hilang, dikuliti dari kepala hingga kaki. 2 dari pasien telah meninggal karena infeksi, namun 3 berhasil selamat dan apa yang mereka ungkapkan kepada kami sangat mengerikan. Setelah 4 hari persediaan makanan habis dan listrik semakin terbatas, sang dokter akhirnya menjadi gila dan terus mengoceh bahwa ia bisa memperbaiki ini semua. Dengan obat anestesi terakhirnya, ia membius ke 5 pasiennya dan 2 perawat serta mulai bekerja. Ia mulai dengan menggunakan kedua perawat itu sebagai donor manusia, dengan menyayat kulit mereka dan menjahitkannya ke pasien-pasien itu serta menggunakan darah mereka untuk ditransfusikan ke semua pasien itu. Ketika 2 perawat itu akhirnya mati dan memerlukan kulit yang lebih segar, ia mulai melakukannya pada dirinya sendiri. Ada tulisan dari darah yang dituliskan oleh dokter itu di dinding, berbunyi, "Apa aku dokter yang baik? GHOST Track, URBAND Legend." Kembali ke tahun 1940-an, di San Antonio, Texas, sebuah bus sekolah yang penuh anak-anak melewati jalan dan menuju persimpangan dan terhenti di rel kereta api. Tiba-tiba datang sebuah kereta menabrak bus, dan menewaskan anak-anak dan sopir bus. Sejak kecelakaan mengerikan itu, setiap mobil yang berhenti di dekat rel kereta api akan didorong ke belakang oleh tangan tak terlihat untuk keselamatan penumpang. Ini adalah roh dari anak-anak. Mereka mengatakan, mereka mendorong mobil untuk mencegah kecelakaan lain dan menyelamatkan orang dari nasib tragis seperti mereka. Seperti ceritanya, jika Anda berhenti di rel, mobil langsung bergeser ke belakang dan menjauhi rel. Dan jika kalian menaburkan bumper kalian dengan bedak atau tepung, kalian dapat melihat sidik jari anak-anak di sana. Sejumlah orang telah melaporkan bahwa mobil mereka secara misterius bergerak sendiri dan cetakan tangan misterius yang terlihat di kendaraan
Lainnya mengatakan mereka mendengar suara-suara dan tawa anak-anak di lokasi.